Nah, penderitaan itu dimulai ketika ayah meninggal. Iya. Ibu dengan segala keterbatasan harus menghidupi anak-anak karena ibu tidak punya pengalaman usaha dan disitulah anak-anak mulai merasakan pahitnya kehidupan. Iya. Jadi ayah meninggal ketika Umi berumur berapa? SMP kelas 1. SMP kelas 1. Itu punya berapa bersaudara? Kita 6 bersaudara. Umi nomor berapa? Ketiga. Nomor 3. Nah, bagaimana kehidupan waktu ayah meninggal? Kalau dikatakan penderitaan itu dimulainya kapan, kita bisa dikatakan mulainya pada saat SD, saat ayah sakit-sakitan. Oh, jadi ini sakit dulu ya? Sakit panjang bertahun-tahun, ibu harus mencari nafkah dan merawat ayah yang sakit. Kemudian saya juga anak yang sering dibully yang membuat ibu sering menangis gitu. Saya ketika dibully orang tidak menangis, tidak marah, tidak sedih. Tapi ibu saya yang menangis, marah, dan itu membuat saya menangis gitu. Tunggu, kenapa dibully? Karena pendiam, kemudian kalau diambil apa-apa nggak pernah mempertahankan apa-apa gitu, apa yang namanya itu, tampak bodoh lah. Gitu ya, tampak jadi bodoh. dipermainkan oleh teman-teman. Ini sekolah ini? Di sekolah. Oke, karena selalu ngalah, ya, diam aja. Saya di rumah terdidik mengalah mungkin, karena saya punya banyak adik yang masih kecil-kecil. Tapi ternyata ibu saya yang tidak senang, dan saat itulah saya menangis gitu. Ternyata mengalahnya saya menyakiti ibu saya. Lalu lulus SD, sempat diskusi bahwa tidak mungkin ibu saya membiayai saya sekolah. Nah, sedangkan di rumah kita prinsipnya kita harus sekolah tinggi gitu. Maka saya mengajukan diri, Bu, Neng mau ikut ke Lampung ya sama paman. Nah, paman kan di panti asuhan, mengelola panti asuhan, jadi kepala sekolah di Lampung. Jadi saya pikir untuk mengurangi beban orang tua, saya harus ikut di panti asuhan tersebut. Karena sudah du'afa posisinya, jadi saya merasa layak di panti asuhan. Di panti asuhan itu, di Lampung itu, sekian bulan kemudian ada kabar bahwa ada bisik-bisik, Ifat nggak usah tahu gitu. Lalu nangis, nah, bibi saya dan paman saya itu. Di situ saya merasa, oh, ayah saya sepertinya sudah tiada. Gitu. Oke, jadi di usia berapa itu? 12-an. Nah, setelah ayah meninggal, apakah Umi masih tetap di sana atau Umi kembali? Karena posisinya jauh, tidak ada ongkos dan lain-lain. Jadi setahun kemudian baru saya dijemput untuk pulang. Jadi kampung halamannya Umi Fas ini di mana? Di Rangkas Bitung, di Lebak. Nah, ibu untuk bisa menghidupi anak-anaknya ini bekerja sebagai apa ya? Beliau ngajar ngaji dari majelis taklim ke majelis taklim, mengajar membaca Al-Quran, mengajar fikih dan sebagainya gitu. Nanti biasanya dari jamaah itu ada recehan gitu, dan sambil bawa pakaian orang lain dibawa untuk didagangkan, nanti dapat fee dari pemilik pakaian gitu. Masih ingat seberapa sulitnya hidup keluarga waktu itu tanpa ayah? Ya, sangat sulit bagi kami, terutama kan adik-adik saya masih kecil-kecil. Jadi kalau ibu saya pulang bawa makanan dari pengajian itu, saya ngelihat adik-adik saya makan tuh nggak tega gitu. Jadi saya kadang-kadang saya tahan untuk nggak ikut makan. Ayo Teneng, ayo gitu. Ya nanti Teneng masih kenyang gitu. Padahal setelah adik-adik saya terlihat cukup kenyang baru saya ikut gitu. Karena saya merasa adik saya masih pada kecil-kecil. Dan ibu dan adik-adik saya itu adalah booster yang membuat saya kuat berada dimanapun, mengalami apapun, dan selalu berpikir saya suatu hari harus bisa membahagiakan keluarga saya, bahkan sukses gitu, dalam arti bisa bermanfaat untuk banyak orang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.